Komunikasi adalah sebuah ilmu dan seni. Karena dia ilmu, ia dapat dipelajari. Dan karena ia seni, ia dapat dilatih. Dalam video ini, saya akan berbagi mengenai apa itu press release, bagaimana menulis press release, dan tips untuk menulis press release yang baik, sehingga Anda dapat mempelajari dan juga melatihnya. Kita mulai dengan apa itu press release. Press release merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk berita, mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik, disusun oleh PR atau Public Relations Office pada sebuah perusahaan atau organisasi, dan disebarluaskan atau didiseminasikan melalui media massa. Tujuan sebuah perusahaan atau organisasi mengeluarkan press release adalah untuk mendapatkan publisitas, promosi, branding atau pencitraan. Intinya, mendukung kegiatan kehumasan atau public relations. Seperti ketika perusahaan akan mengadakan suatu event, dirasa perlu untuk menyampaikannya kepada masyarakat luas, maka dapat disebarluaskan sebuah press release. Demikian juga dengan produk launching dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis press release yang biasanya ditulis. Yang pertama adalah general news atau berita umum. Misalnya ketika sebuah perusahaan atau organisasi sedang melakukan kegiatan sosial atau engaging in other things to make them stay current in the news, supaya mereka tetap relevan dalam siklus berita. Tentunya perusahaan atau organisasi tersebut harus memikirkan baik-baik apa yang sebenarnya dinilai newsworthy atau layak untuk diberitakan. Jenis yang kedua adalah events, misalnya seminar, konferensi, kegiatan ulang tahun, dan lain sebagainya. Jenis yang berikutnya adalah launching, baik itu suatu produk baru, layanan baru, dan lain sebagainya, sehingga kita ingin khalayak ramai tahu tentang apa yang sedang kita lakukan. People will be interested in your products if they first know that it exists. Press release mengenai suatu produk tidak hanya terjadi ketika produk itu di-launching saja. Ada kalanya untuk menjaga relevansi produk-produk yang sudah launching sejak lama, dilakukan press release supaya tetap saja ada penyegaran-penyegaran informasi. Ada kalanya press release kita lakukan ketika adanya new hire. Misalnya ada CEO baru, jajaran pimpinan yang baru yang ingin diperkenalkan kepada khalayak ramai. Dan jenis lainnya adalah award. Ketika perusahaan kita atau organisasi kita mendapatkan suatu penghargaan, kita dapat memberikan press release sehingga masyarakat tahu prestasi dan pencapaian kita. Untuk menulis press release tentu ada tekniknya tersendiri. Langkah pertama adalah memikirkan dan menentukan intisari, tema, thesis statement dari informasi yang akan kita sampaikan melalui press release tersebut kepada masyarakat. Jika sudah menentukan tema, maka tema tersebut dapat dijadikan unsur dalam judul press release. Buatlah judul yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca press release yang ditulis. Judul biasanya dibuat singkat, tidak lebih dari 10-12 kata, atau bisa juga dibuat 2 baris dengan judul dan subjudul. Judul sebuah press release diformulasikan dengan bentuk subjek dan predikat. Siapa yang melakukan apa? Namun yang menjadi pembeda dengan kalimat biasanya adalah kita biasanya menggunakan kata kerja bentuk dasar dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam judul press release, kita tidak menyebutkan bahwa perusahaan A menggelar B, tapi kita menyebutkan perusahaan A gelar B. Kita perlu menggunakan bahasa yang lugas, jelas, menggunakan kata-kata kerja aktif, dan mudah dipahami. Sebisa mungkin, hindari terlalu banyak menggunakan kalimat pasif. Hindari juga jargon-jargon teknis yang tidak banyak diketahui semua orang. Hal kedua yang harus kita pastikan dalam menulis press release adalah menggunakan metode piramida terbalik dalam penulisannya, atau inverted pyramid. Di sini, kita menyampaikan hal yang paling penting, yang paling krusial dulu pada paragraf yang paling awal. Pendahuluan harus menangkap main points kita, yang disebut dengan 5W. Piramida ini kemudian mengerucut pada hal yang terpenting berikutnya, yaitu dalam sebuah body terdiri dari paragraf-paragraf yang menyampaikan informasi-informasi tambahan yang disusun berdasarkan pentingnya informasi tersebut. Dan bagian ekor adalah bagian yang mengandung hal-hal yang paling tidak penting di antara semuanya. Ada detail-detail tambahan yang jika kita kirim ke media massa untuk dicetak atau diterbitkan, ketika jumlah katanya terlalu banyak, mungkin ada hal-hal yang akan dihapus, yaitu hal-hal dari detail.
Dengan demikian kita mempermudah pekerjaan editor dan dia bisa membangkas hal-hal yang kurang penting, detail-detail yang tidak penting yaitu yang di akhir-akhir dari press release kita. Sehingga hal yang bersifat paling penting tidak akan dihilangkan. Dalam penulisan press release dengan metode piramida terbalik, penting bahwa kita tidak mencampurkan fakta dan opini. Selanjutnya, bagian awal konten diisi dengan teras berita atau news lead. Pada bagian ini, kita susun rangkaian-rangkaian kata yang membentuk paragraf yang dapat menjelaskan isi dari keseluruhan rilis tersebut. Lead merupakan ujung tombak dari sebuah press release. Ketika pembaca menyimak press release ini, bagian kedua yang mereka baca setelah judul dan headline adalah lead. Jika pada lead tidak dijelaskan intisari daripada rilis ini, maka pembaca tidak akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara menyeluruh. Informasi yang menyeluruh ini disebut dengan the 5 W's, 5 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah what, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang di-launching, produk apa yang sedang diberitakan. Who, siapa yang mengadakan kegiatan tersebut, siapa yang memproduksi produk tersebut. Kemudian when atau kapankah kegiatan tersebut berlangsung, diharapkan bahwa rilis kita relevan dan memang timely, tidak basi dalam tanda kutip. Where, di mana dilaksanakannya. Why, mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Singkatnya, dalam lead ini kita sampaikan siapa yang mengadakan apa, kapan, di mana, dan untuk apa diadakan kegiatan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengelaborasi dalam body paragraf yang kuat dengan menggunakan data pendukung. Inilah kesempatan kita untuk membangun brand. Inilah kesempatan kita membangun citra brand yang lebih baik di mata pembaca. Berikan bukti-bukti pendukung yang bisa membuat rilis ini lebih menarik dan berkesan. Sertakan statistik, angka, persentase, data-data pendukung lainnya yang sesuai untuk membuktikan validitas dari pengumuman dari klaim yang Anda sampaikan. Dengan demikian, rilis ini juga menjadi lebih terjamin kredibilitasnya. Misalnya, ketika kita merilis sebuah gadget, sampaikan spesifikasinya. Sampaikan fiturnya, sampaikan manfaatnya. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat hard selling untuk mengundang konversi bisnis. Contoh kalimat hard selling adalah segera daftarkan diri Anda. Karena dalam sebuah press release, kita menulis dengan perspektif orang ketiga. Kita seolah-olah melihat produk kita, perusahaan kita, event tersebut sebagai seorang jurnalis yang tidak terlibat langsung di dalamnya, padahal ditulis oleh seorang yang bekerja dalam perusahaan itu sendiri. So to avoid hard selling, we can use soft selling. Kita dapat mengingatkan pembaca mengenai institusi kita, brand kita, dan perusahaan kita. Hal berikutnya yang penting adalah menggunakan kutipan langsung dari tokoh-tokoh penting yang terlibat. Tambahkan kalimat-kalimat kutipan untuk membuat rilis kita lebih hidup dan lebih real. Umumnya, kutipan untuk press release diambil dari sosok-sosok yang berpengaruh terkait pengumuman yang disampaikan. Misalnya, para pimpinan perusahaan, tim eksekutif, pemimpin proyek, project manager, product manager, investor, dan sebagainya. Menyertakan kutipan dari orang-orang tersebut menunjukkan seberapa penting dan signifikannya berita Anda. Karenanya, kutipan tersebut juga perlu menekankan inti dari pengumuman yang Anda kemukakan. Tidak jarang juga digunakan kata-kata dari selebriti yang menjadi brand ambassador dari produk tersebut atau perusahaan kita. Dan hal yang terakhir adalah kita harus menyatakan kembali siapa perusahaan kita dan apa yang kita lakukan. Ini disebut sebagai boilerplate. Dalam paragraf penutup, kita cantumkan kembali deskripsi singkat mengenai siapa sebenarnya perusahaan ini, what we are all about, apa visi misi yang dimilikinya, dan komitmen kita terhadap pelanggan. Deskripsi ini perlu disampaikan seringkas dan selugas mungkin, sebab bagian ini hanya ditujukan untuk menekankan kembali informasi mengenai eksistensi bisnis Anda atau organisasi Anda, diletakkan pada akhir press release. Ada beberapa catatan penting atau tips yang saya bisa bagi mengenai press release. Saya menyingkatnya FIRST. F-I-R-S-T. The F stands for factual. In the press release, it's really important to stick with the facts. Kita sampaikan fakta-fakta mengenai produk kita, perusahaan kita, organisasi kita, atau mungkin destinasi yang sedang kita promosikan.
Tetap kita harus berhati-hati supaya tidak terkesan seperti advertising, tapi bentuk advertorial boleh. Kita menggabungkan antara jurnalisme dengan penjualan, dalam hal ini soft selling. The I stands for insightful. Dalam press release tidak hanya kita harus bersifat informatif, tapi kita juga memberikan insight, yaitu pandangan yang lebih mendalam. Kita menyampaikan informasi yang menarik, yang lebih mendalam, dengan angle atau sudut pandang yang menarik juga. The R stands for relevant. Mungkin apa yang kita lakukan penting bagi kita, tapi kita harus bertanya, pentingkah, relevankah ini bagi pembaca kita? Seperti yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya, kita harus mendapatkan sweet spot yang sangat manis antara apa yang menarik bagi kita, yang memberikan informasi, dan apa yang relevan bagi yang menerima informasi. Dengan demikian, komunikasi kita dapat berlangsung dengan baik. The S stands for systematic. Press release harus ditulis secara sistematis, mengikuti teknik dan metode penulisan yang saya sudah sampaikan tadi. And the T stands for timely. Dalam hal ini, press release harus up to date. Dan jangan menunggu sampai berita itu basi baru kita membuat press release-nya. Walaupun produk kita sudah launching beberapa saat yang lalu, ataupun destinasi yang kita tulis sudah terkenal, namun kita dapat menulisnya kembali dengan angle yang fresh. Ada sesuatu yang timely, yang cocok tepat waktunya untuk kita angkat. Dan pada akhirnya, a good press release supports a strong image, be it for a company, an organization, a product, a service, a destination, whatever it is. Tujuan press release adalah mendukung upaya hubungan dengan masyarakat dengan menciptakan brand image yang kuat. Well, I hope that was insightful for everyone. Stay inspired, be inspiring. Thanks again for tuning in. Don't forget to subscribe.